Alhamdulillahi muqawwil aqwal al-mawjudi azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi walad Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita sami-sami berusaha meningkatkan kualitas keimanan ugi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atasipun ngelampahi sedaya kewajiban-kewajiban saha nepi dhateng sedaya larangan dan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan ketakwaan menikalah kula saha panjenengan sedaya angsal kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala, angsal kebahagiaan ingkang hakiki, lebih-lebih kebahagiaan dunia dan akhiratipun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang tua tidaklah lebih mulia dari anaknya kecuali sebab takwa-Nya. Seorang guru uki tidak lebih mulia dari murid kecuali sebab takwa-Nya. Seorang dosen tidak akan lebih mulia dari mahasiswanya kecuali karena ketakwaannya. Seorang pemimpin tidak akan lebih mulia dari rakyat kecuali dengan takwanya. Bahkan orang Arab sekalipun tidak akan lebih mulia dari orang selain Arab kecuali karena ketakwaannya. Siapa yang paling bertakwa, dialah yang paling dekat di hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dikatakan, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam, artinya orang selain Arab, kecuali sebab takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita di Masjid Ussisa Al-Taqwa dalam rangka menjalankan ibadah salat Jumat ini merupakan bukti nyata ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala bersama golongan para anbiya, para mursalin dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kula saha panjenengan sedaya berada di bulan Rabiul Awal, sasi Maulid, sasi kelahiranipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia, bahkan makhluk yang paling utama di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Imamul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul. A'dhamun nasi qadaran,
manusia yang paling agung. Beliaulah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di bulan ini, bulan Rabiul Awwal. Oleh karena itu, para jamaah rahimahullah, di hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merayakan hari kelahiran manusia yang paling agung. Ketika kita mendapatkan nikmat bisa minum, bisa makan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah. Ketika kita diberikan nikmat duniawi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Sudah barang tentu ketika kita diberikan nikmat dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih berhak lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa demikian? Karena dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkannya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya kepada orang-orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat duniawi kepada siapapun, baik orang yang taat maupun orang yang ahli maksiat, orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diberikan nikmat duniawi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan nikmat iman, tidak akan memberikan nikmat Islam kecuali kepada orang-orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'ti imana illa liman yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat duniawi kepada orang-orang yang dicintai maupun orang-orang yang tidak dicintainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan nikmat agama, tidak akan memberikan nikmat iman dan Islam kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kelahiran dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal nikmat yang paling agung itu, yaitu nikmat iman dan Islam. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, afdhalul a'mal imanun billahi wa rasulihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sebab Nabi Muhammad pula kita mengetahui mana itu kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan dan mana larangan-larangan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tinggalkan. Semua itu berkat dan jasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita bersyukur. Dengan melahirkan rasa syukur itu, kita merayakan nikmat-nikmat yang agung tersebut sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ihtifal bil maulid ataupun peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali diadakan pada abad ke-7 Hijriah. Orang yang pertama kali
dengan para pakar bahasa, pakar hadis, pakar fikih, ulama-ulama terkemuka, dan masyarakat-masyarakat yang lainnya. Mereka dikumpulkan jadi satu dalam rangka bersyukur atas peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap tahun beliau mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga saat ini kita pun mengikutinya dengan merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di samping manusia yang paling mulia, beliau juga seorang nabi dan seorang rasul yang sangat cinta kepada umatnya, selalu memikirkan keadaan umatnya. Bukti kecintaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah sabda beliau, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Rawahu Muslim. Setiap nabi memiliki doa yang selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan para nabi itu segera menggunakan doanya, meminta kepada Allah agar doanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya aku menyimpan doaku yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatku kelak di hari kiamat. Ketika kelak di hari kiamat dikatakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sal tu'ta washfa' tushaffa." Hai Muhammad, mintalah engkau akan diberi, dan berikanlah syafaat maka engkau akan diterima syafaatmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummati, ummati, ya Rabb, ummati, ummati. Itu yang dipikirkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memikirkan umatnya, umatku, umatku. Rasulullah tidak mau satupun dari umatnya ada yang kekal di neraka, sehingga beliau selalu memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul yang selalu memikirkan kita, yang selalu menginginkan dan berdoa agar kita sebagai umatnya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah kita tidak lebih berhak untuk mencintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita agar mencintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi orang-orang yang kita cintai. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in." Rawahu Bukhari. Tidaklah sempurna iman kalian sampai aku lebih dicintainya melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada semua manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku hamba yang sering melakukan dosa, berlumuran dosa, ibadah kita yang tidak sempurna ini, kita berharap telah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sehingga kita terbebas dari siksa api neraka yang sangat pedih. Kita bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para atqiya wasyuhada, dan orang-orang yang kita cintai bersama-sama memasuki surga Allah Subhanahu